wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risyanti Melanin Ayuni. Saya moderator dari kelompok 4 dengan bertemakan belajar melalui imitasi dengan beranggotakan sebagai berikut. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian imitasi yang akan disampaikan oleh Jenny Margareta Sugiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian imitasi. Kata imitasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu imitation, yang artinya meniru. Imitasi merupakan perkembangan perilaku individu dengan mengobservasi dan mereplikasi perilaku orang lain. Imitasi atau meniru merupakan suatu proses kognisi untuk melakukan tindakan atau aksi seperti yang dilakukan oleh model dengan menggunakan indera sebagai penerima stimulus atau rangsangan, dan individu juga harus mendayagunakan inderanya seperti mata, telinga, dan juga pikiran yang terpusat pada model. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan imitasi yang akan disampaikan oleh Saudari Rahmi Mutiara. Tujuan dari imitasi adalah membuat individu untuk dapat lebih banyak menguasai respon baru dengan cara mengamati perilaku orang lain atau model. Ada juga tujuan lain dari imitasi ini adalah bahwa individu akan mengarahkan perilakunya pada tujuan yang ingin dicapainya. Contohnya, misalkan ada seorang anak yang ingin nilai mata pelajaran seninya bagus. Nah, untuk membuat nilai mata pelajaran seninya bagus, maka ia akan mencari teman sebagai model yang terbaik untuk bisa membantunya mempelajari seni tersebut. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis peniruan yang akan disampaikan oleh Amelia Silviani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis peniruan atau imitasi. Jenis-jenis peniruan atau imitasi ini dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama ada peniruan langsung, yang kedua ada peniruan tidak langsung, yang ketiga ada peniruan gabungan, yang keempat ada peniruan sesaat atau seketika, yang terakhir ada peniruan berkelanjutan. Yang pertama, peniruan langsung. Apa sih peniruan langsung itu? Peniruan langsung adalah peniruan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mencontohkan melalui distribusi bagaimana keterampilan itu dilakukan. Ada peniruan tidak langsung. Peniruan tidak langsung ini yaitu peniruan melalui imajinasi atau memperhatikan secara tidak langsung. Contohnya, siswa meniru watak yang mereka baca dalam buku, atau siswa memperhatikan guru saat mengajar. Yang ketiga ada peniruan gabungan. Peniruan gabungan ini yaitu peniruan gabungan antara peniruan langsung dan peniruan tidak langsung. Contohnya bisa siswa meniru gurunya saat bermain alat musik. Yang keempat adalah peniruan sesaat. Peniruan sesaat atau seketika ini peniruan yang hanya dilakukan pada saat tertentu saja. Yang terakhir ada peniruan berkelanjutan. Peniruan atau berkelanjutan ini peniruan yang terus-menerus dilakukan. Contohnya, anak meniru gaya bahasa gurunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rahma Rohadi yang berjudulkan prosedur imitasi. Baik, materi selanjutnya yaitu prosedur belajar melalui imitasi. Nah, jadi prosedur belajar melalui imitasi ini terdiri dari 4 proses. Yang pertama, proses memperhatikan, yang kedua, proses mengingat, yang ketiga, reproduksi motorik, dan yang terakhir, proses reinforcement dan motivasional. Pada proses yang pertama yaitu proses memperhatikan. Nah, pada tahap ini bagaimana anak memperhatikan guru sebagai modeling atau sebagai figur. Jadi, hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam proses ini yaitu guru hendaknya memberikan materi pembelajaran atau memberikan contoh yang menarik untuk siswa. Mengapa demikian? Karena
siswa ini cenderung akan memperhatikan hal-hal yang bersifat menarik. Ketika materi yang diajarkan oleh guru itu menarik, maka secara spontan siswa akan terfokus kepada materi pembelajaran tersebut. Nah, jadi sebelum ke tahapan-tahapan selanjutnya itu, hal yang harus dilakukan yang pertama adalah memfokuskan siswa agar siswa tetap memperhatikan apa yang diberikan oleh guru, apa yang dicontohkan oleh guru. Kemudian yang selanjutnya ada proses mengingat. Tentunya proses mengingat ini adalah tahapan lanjutan dari proses memperhatikan. Ketika anak telah memperhatikan apa yang guru berikan, ketika anak telah mencermati apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, maka secara spontan anak akan mengingat hal-hal tersebut. Nah, jadi dalam proses ini ada hal yang harus diperhatikan oleh guru juga. Jadi guru hendaknya memberikan materi pembelajaran atau memberikan contoh kepada siswa yang tidak terlalu sulit. Hal ini karena agar memudahkan siswa dalam mengingat, dan nantinya juga siswa akan mudah untuk menirukan apa yang dicontohkan oleh gurunya. Dan yang ketiga ada proses reproduksi motorik. Kemudian yang selanjutnya yaitu reproduksi motorik. Nah, jadi pada proses ini itu bagaimana respon anak terhadap apa-apa yang telah diberikan oleh gurunya atau apa-apa yang telah dicontohkan oleh gurunya. Nah, jadi hasil belajar atau hasil pembelajaran yang didapatkan oleh anak itu bergantung pada anak menerima atau tidaknya komponen keterampilan yang sesuai atau tidak untuk anak tersebut. Misalkan contohnya seperti ketika guru menayangkan sebuah video gerakan tarian, nah kemudian anak menirukan gerakan tarian tersebut di beberapa waktu kemudian. Nah, kemungkinan besar ketika anak menirukan gerakan tarian tersebut, anak telah mereproduksi motoriknya. Jadi anak telah memproduksi gerakan tarian sesuai dengan video tersebut. Kemudian yang terakhir adalah proses reinforcement dan motivasional. Jadi pada tahapan ini bagaimana anak telah mengingat, memperoleh, mengeksekusi, atau dengan kata lain anak telah berhasil menirukan apa yang telah diperagakan atau yang dicontohkan oleh gurunya. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Siti Mariamah yang berjudulkan Metode Imitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode imitasi. Metode imitasi merupakan salah satu metode pembelajaran dengan cara meniru atau memperagakan perkataan guru. Imitasi di sini yaitu merupakan dorongan untuk meningkatkan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini, metode imitasi yaitu berarti siswa terdorong untuk menirukan perkataan atau gaya atau pergerakan yang dilakukan oleh gurunya. Menurut Gerungan 1996, imitasi tidak berlangsung dengan secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh faktor atau sikap seorang siswa menerima dan mengagumi terhadap apa yang diimitasi atau apa yang ditiru. Metode ini atau metode imitasi ini adalah salah satu tindakan atau tindakan yang dilakukan di mana guru
di mana guru tersebut memberikan contoh agar siswanya menirukan atau mendapatkan gambaran mengenai kualitas bermain yang baik dan tentunya yang benar. Contohnya seperti bermain musik. Metode meniru merupakan cara pembelajaran yang dengan membuat tiruan atau imitasi gerak dari suatu objek, tentunya suatu objek gerak ya, atau tarian yang sudah jadi, yaitu langsung ditiru atau diimitasi oleh penglihat. Tidak dituntut untuk sama, tidak dituntut untuk sama persis dengan objek gerak atau tarian tersebut, tetapi artinya kegiatan meniru ini masih memberikan atau memberi kesempatan kepada siswa untuk memodifikasinya atau membuat menjadi beda sedikit dari yang mereka tiru atau mengkreasi, karena hasil gerakan tari dari tiruan tersebut bisa bervariasi tergantung siswa yang memodifikasinya. Menurut Ahmadi 2003, metode imitasi memiliki kelebihan dan tentunya kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangannya mudah dilaksanakan. Kelebihannya tentu mudah untuk dilaksanakan dimanapun, kapanpun, dan bagaimana kondisi tempatnya. Sedangkan kekurangannya yaitu anak atau siswa mereka tidak mempunyai ide atau ide sendiri, tentunya tidak mempunyai ide sendiri, tidak mempunyai kreativitas sendiri untuk membuat atau memperagakan gerakan mereka yang terpikir dari otaknya sendiri. Mungkin itu kekurangannya. Tapi dari situ ya metode imitasi masih perlu digunakan tentunya. Karena apa? Karena guru tentunya memberikan gerakan atau apapun memang sudah ada, sudah jadi. Tetapi kalau siswa mungkin mereka memikirkan ya harus bagaimana caranya atau di mana mulai gerakannya, pasti mereka masih bingung. Dengan adanya metode imitasi ini mungkin memudahkan mereka untuk bisa memodifikasinya atau membuat gerakan yang tentunya memang sudah jadi ada, tetapi bisa mereka kembangkan lagi. Begitu. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi beda sedikit dari yang mereka tiru atau mengkreasi, karena hasil gerakan tari dari tiruan tersebut bisa bervariasi tergantung siswa yang memodifikasinya. Menurut Ahmadi 2003, metode imitasi memiliki kelebihan dan tentunya kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangannya mudah dilaksanakan. Kelebihannya tentu mudah untuk dilaksanakan dimanapun, kapanpun, dan bagaimana kondisi tempatnya. Sedangkan kekurangannya
yaitu anak atau siswa mereka tidak mempunyai ide atau ide sendiri, tentunya tidak mempunyai ide sendiri, tidak mempunyai kreativitas sendiri untuk membuat atau memperagakan gerakan mereka yang terpikir dari otaknya sendiri. Mungkin itu kekurangannya. Tapi dari situ ya metode imitasi masih perlu digunakan tentunya. Karena apa? Karena guru tentunya memberikan gerakan atau apapun memang sudah jadi. Tetapi kalau siswa mungkin mereka memikirkan ya harus bagaimana caranya atau di mana mulai gerakannya. Pasti mereka masih bingung. Dengan adanya metode imitasi ini mungkin memudahkan mereka untuk bisa memodifikasinya atau membuat gerakan yang tentunya memang sudah jadi ada, tetapi bisa mereka kembangkan lagi. Begitu. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu contoh belajar seni melalui imitasi yang akan disampaikan oleh Saudari Renu Aryani. Kepadanya kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan contoh belajar seni musik melalui imitasi. Nah, belajar seni musik melalui imitasi bisa dilihat dari beberapa contoh. Nah, yang pertama melalui alat musik. Nah, jadi seorang guru harus memperlihatkan dan menjelaskan yang mana alat musik itu dan bagaimana cara menggunakan atau memainkannya. Kemudian siswa juga harus memperhatikan seorang guru yang sedang menjelaskan. Nah, setelah itu guru menjelaskan langkah-langkahnya bagaimana cara memainkan alat musik tersebut. Nah, setelah guru menjelaskannya, siswa diminta oleh guru untuk memainkan alat musik yang telah dijelaskan dan diperagakan atau dicontohkan oleh seorang guru tersebut. Misalnya, seorang guru itu membawa alat musik pianika. Nah, seorang guru itu menjelaskan, nah, beginilah nak cara memainkannya, beginilah nak cara memegangnya. Nah, seorang guru itu menjelaskannya seperti itu. Dan kan pianika itu jika ditiup dan dipijit baru ada bunyinya. Nah, jika ditiup saja dan tidak dipijit tidak akan berbunyi. Sebaliknya, jika tidak ditiup dan dipijit doang itu tidak akan berbunyi. Jadi pianika itu harus dimainkannya ditiup dan dipijit secara bersamaan. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua ada melalui sebuah tarian. Nah, seorang guru memperlihatkan sebuah video yang mengenai tarian kepada siswa. Nah, kemudian guru meminta siswa tersebut untuk meniru gerakan-gerakan yang ada pada video tersebut. Misalnya, guru tersebut memberikan video tarian tari piring. Nah, jadi bagaimana cara, kan di tarian piring itu ada bagaimana cara memegang piringnya, bagaimana cara gerakannya. Nah, seorang guru itu menjelaskan bagaimana cara memegang piringnya, bagaimana gerakan-gerakannya. Kemudian siswa itu mengikuti gerakan-gerakan yang dijelaskan oleh guru tersebut. Nah, yang selanjutnya ada melalui sebuah lagu. Nah, seorang guru memutarkan lagu di kelas pada pembelajaran seni. Nah, kemudian guru tersebut meminta siswa untuk menirukan lagu tersebut setelah diputar beberapa kali oleh seorang guru. Nah, misalkan
guru tersebut memutarkan lagu Ibu Kita Kartini. Nah, semua siswa yang ada di kelas tersebut ikut menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Terima kasih. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Materi terakhir yaitu teori-teori peniruan yang akan disampaikan oleh Saudara Basit. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang teori-teori peniruan. Yang pertama, teori peniruan yang diungkapkan oleh Neil Miller dan John Dollar pada tahun 1940 itu mengungkapkan bahwa peniruan atau imitasi atau imitation atau ya peniruan adalah hasil proses pembelajaran yang meniru atau hasil proses pembelajaran meniru atau peniruan dari orang lain. Dan beberapa tahun selanjutnya juga diungkapkan oleh Albert Bandura dan Richard Walters mengungkapkan bahwa proses peniruan dapat berlaku hanya melalui proses pengamatan perilaku gitu. Jadi hasil dari penglihatan, hasil dari melihat perilaku seseorang yang dapat ditiru gitu. Salah satu contohnya itu saat proses pembelajaran seni, mungkin seni musik, siswa dapat melihat atau menirukan gerakan memainkan alat musik yang dilakukan oleh si gurunya gitu. Contohnya seperti saat permainan gamelan gitu, gamelan atau alat musik pukul. Contohnya alat musik pukul, siswa dapat melihat dulu gitu bagaimana pendidik atau guru itu memainkan alat musiknya, cara memukulnya seperti apa, berapa pukulan di bagian ini, berapa pukulan di bagian ini gitu. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian saat proses prakteknya siswa dapat mempraktekannya gitu. Dalam praktik siswa dapat mempraktekannya yang dilakukan oleh si guru tersebut, seperti memukulnya seperti ini. Kemudian di sini memukulnya berapa ketukan gitu dalam alat musik pukul. Mungkin hanya sekian materi yang disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua materi dari kelompok kami telah tersampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata ataupun hal lainnya.